Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Soyeon memimpin melesat ke kerumunan bagaikan anak panah. Orang ini sungguh bodoh, bukannya lari, tapi mereka berani menyerang. Sepertinya mereka benar-benar bosan hidup. Mata merah darah dari lebih dari 20 orang mengungkapkan ejekan yang kejam. Kemudian berbagai senjata semuanya menebas ke arah Soyeon yang menyerbu di depan sambil mengeluarkan suara siulan yang melengking. Semangat juang yang bercampur aduk itu langsung melonjak menjadi gelombang udara yang menakutkan. Menghadapi kekuatan sebesar itu dan perbedaan jumlah yang begitu besar, menghadapi kemungkinan hidup dan mati diputuskan dalam satu pikiran. Jadi bagaimana mungkin mereka masih tidak menggunakan senjata? Tapi Long Yi yang mengikuti Soyeon dari dekat tidak menunjukkan rasa takut, tetapi kaki Jing Wuchen mulai gemetar. Melihat Soyeon hampir tenggelam dalam permainan pedang di antara kerumunan, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Soyeon. Setiap orang harus lari menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Namun saat Jing Wuchen ragu-ragu, Soyeon mendengus dingin. Matanya memancarkan kekuatan dahsyat yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah mengalami hidup dan mati. Ia tidak mundur melainkan maju di tengah kerumunan, mengeram kegekan binatang buas, menggunakan tangannya sebagai penguasa, dan mengayunkan tangannya dengan momentum satu orang menghalangi 1000 orang. Di bawah tatapan tak percaya Jing Wuchen, dia menghalangi lebih dari 20 orang hanya dengan keberanian sendiri. Pada saat ini, lengan Soyeon berubah menjadi lebih dari selusin bayangan. Tebasan vertikal, tebasan horizontal, dan tebasan diagonal. Masing-masing serangan telapak tangan menimbulkan jeritan kesakitan. Pukulan lurus, pukulan kait, dan pukulan berayun secepat guntur. Setiap pukulan mengeluarkan aliran darah yang menyebabkan telapak tangan lawan menjadi mati rasa. Mengandalkan keterampilan tubuhnya yang luar biasa dan tubuh baja, Soyeon berhasil menempati tempat di tengah kerumunan dengan tubuh fisiknya. Long Yi yang mengikuti Soyeon dari belakang pun ikut berteriak kencang, menggunakan jari-jarinya sebagai senjata dan menyerbu maju dengan kilat di sekujur tubuhnya. Sehingga semua senjata yang didekatinya tanpa kecuali diguncang oleh petir pelindung Long Yi. Siapapun yang senjatanya atau tubuhnya terkena senjata Long Yi akan dikejutkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Dan seluruh tubuh mereka akan kejang-kejang. Soyeon tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia segera mengayunkan lengannya dan mengarahkan jari-jarinya ke titik yang sama di setiap senjata seperti Long Yi. Sekalipun senjata ke-20 orang itu sangat kuat, mereka tetap terkena serangan di bagian yang sama oleh kekuatan ganda dari tubuh abnormal Soyeon dan Long Yi, serta kekuatan guntur dan kilat. Pedang yang tidak dikenal tebalnya itu tidak mampu menahannya dan hancur berkeping-keping. Sehingga pedang dan pisau yang patah berterbangan dan menusuk di udara, seketika mengganggu koordinasi sekitar 20 orang itu. Jika barisannya berantakan, akan sulit menyatukan kekuatan dan sekitar 20 orang itu akan langsung kehilangan keunggulan kelompoknya. Seperti kata pepatah, perang adalah soal keberanian. Pada pukulan pertama, Anda penuh energi. Pukulan kedua akan melemah. Pukulan ketiga akan habis. Jadi bagaimana mungkin Soyeon dan Long Yi melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Memanfaatkan kepanikan musuh saat senjata mereka patah, kedua lelaki itu memukul mereka dengan keras hingga tulang mereka patah. Dan di tengah suara tulang patah dan jeritan, mereka bagaikan dewa kematian, tanpa ampun merenggut nyawa musuh. Bahkan hanya dalam beberapa saat, hampir separuh dari sekitar 20 orang tewas atau terluka. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di lingkaran luar semuanya ketakutan. Rambut mereka berdiri tegak,
dan kesombongan mereka sebelumnya hilang. Jing Wuchen yang tengah berkeliaran di tepi medan pertempuran diam-diam menyeka leher kedua musuhnya dan berkata dalam hatinya bahwa Xiaoyan dan Long Yi sama sekali bukan manusia. Hanya dengan tangan kosong, Xiaoyan dan Long Yi merobohkan sekelompok dodi yang juga berada di puncak bintang 4. Jika itu dia yang bertarung dengan tangan kosong, Jing Wuchen yakin meskipun dia tidak akan mendapatkan masalah dalam melawan 1 lawan 2 atau bahkan 3 orang. Tetapi 1 lawan 10 atau bahkan 20 orang bukanlah sesuatu yang dapat ia coba. Sekalipun dia bersenjata lengkap dan menggunakan seluruh kemampuan bertarungnya, dia merasa itu suatu kemewahan. Tetapi sekarang, adegan yang sepenuhnya mustahil itu terjadi tepat di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tercengang? Dia selalu merasa bahwa meskipun dia telah melebih-lebihkan kekuatan Xiaoyan dan Long Yi, sekarang tampaknya dia masih meremehkan mereka. Siapa kedua orang ini? Saya khawatir hanya jenius tingkat atas yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Xiaoyan dan Long Yi telah sepenuhnya memasuki kondisi membunuh. Keduanya meraung, melepaskan aura mematikan yang amat kuat, bagaikan manusia serigala di malam bulan purnama. Tak dapat lagi menahan keresahan di hati mereka. Tak peduli musuh yang tersisa sudah menunjukkan ekspresi ketakutan, mereka pun meluapkan sisi paling berdarah dari sifat manusia sepenuhnya. Melihat keberanian keduanya, melihat bola-bola darah berhamburan di udara, melihat nyawa yang berjatuhan silih berganti, haruskah mereka melawan atau melarikan diri? Pikiran ini mulai menyebar di antara musuh yang tersisa. Akan tetapi, meskipun lebih dari separuh dari 20 orang itu tewas atau terluka, dan meskipun Xiaoyan dan Long Yi bertarung dengan semakin gagah berani, beberapa orang kuat masih tidak mau menyerah dan mencoba mencari peluang untuk melancarkan serangan diam-diam di tengah kekacauan itu, agar mereka bisa membalikkan kekalahan. Kemudian, seorang lelaki jangkung dan kuat melangkah maju, melemparkan perisai ke arah Xiaoyan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lainnya, dia memegang sebilah pedang berwarna merah darah dan menusukkannya tanpa suara di balik perisai itu. Sehingga kedua dodi di sampingnya meliriknya dan tiba-tiba merasa gembira. Sulit untuk bertahan melawan panah tersembunyi dalam pertempuran jarak dekat. Dan jika serangan ini berhasil, situasinya akan segera berbalik. Saat pedang tajam itu menusuk ke arah Xiaoyan di tengah tatapan mata kedua dodi yang semakin gembira, pria jangkung dan kuat yang melancarkan serangan diam-diam itu bahkan merasakan sedikit naik turunnya kulit Xiaoyan di balik pakaian hitamnya. Kalau saja tidak terjadi apa-apa, adegan berikutnya adalah perutnya terkoyak dan darah muncrat keluar. Jadi pria jangkung itu tak dapat menahan perasaan senang di hatinya. Sialnya, sebelum dia sempat melengkungkan bibirnya membentuk senyum, dia merasakan tangannya yang memegang pedang digenggam erat oleh tangan kiri Xiaoyan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Terlebih lagi, tinju kanan Xiaoyan telah menghancurkan perisai itu mengenai dadanya. Sebelum dodi yang tinggi dan kuat bisa beraksi, pukulan kuat Xiaoyan telah mengenai dadanya dengan kuat dan melemparkannya ke bawah lembah. Sehingga kedua dodi yang ingin memanfaatkan kesempatan itu begitu ketakutan hingga mereka melarikan diri. Bagaimana trik kecil ini bisa berhasil di depan kekuatan jiwa saya? Xiaoyan melirik kembali api indah yang meledak di lembah. Kemudian sebuah seringnya muncul di sudut bibirnya. Selain Xiaoyan, penampilan Long Yi juga bagus. Dia menjatuhkan tongkat besi dodi dan pada saat yang sama dia mengangkat satu kaki tinggi-tinggi dan menghancurkan pintu yang terbuka lebar dengan kekuatan membelah gunung Hua. Segera setelah itu, secercah cahaya melintas di mata Long Yi, memperlihatkan penghinaan. Dia berbalik dan meninju, menghancurkan dada seorang dodi yang menyerang dari belakang. Sehingga serangan oleh Xiaoyan dan Long Yi ini secara langsung menghancurkan semangat juang musuh yang tersisa. Dari sekitar selusin orang yang tersisa,
Melihat tanda berbentuk bulan sabit di dahi Xiaoyan dan Longyi yang semakin memerah, semua orang tiba-tiba merasa bahwa bayangan-bayangan kematian yang menyelimuti mereka di saat berikutnya. Tidak seorang pun tahu siapa yang memulainya. Namun belasan orang langsung berhamburan dan berlarian ke segala arah karena panik. Menyesali karena orang tua mereka tidak memberi mereka 4 kaki. Dan mereka yang bersembunyi jauh di balik bayangan pun lenyap tanpa jejak. Jangan mengejar. Xiaoyan menghentikan Longyi dan Qing Wuchen yang ingin mengejar. Bukannya dia takut, tetapi dia memang tidak berniat mengejar mereka. Padahal seandainya dia mengerahkan seluruh kemampuan tubuh dan keterampilan bertarungnya, tidak akan ada satupun dari mereka yang mampu lolos. Karena dia ingin agar orang-orang ini menyebarkan berita pertempuran ini, yang akan menyelamatkan mereka bertiga dari banyak keterikatan dan masalah. Tapi Qing Wuchen langsung mengerti maksud Xiaoyan dan mengacungkan jempolnya. Kemudian sambil melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kalian berdua telah membunuh sebagian besar sekelompok Dodi dengan level yang sama, dengan tangan kosong, dan menakut-nakuti beberapa dari mereka. Kalian benar-benar bejat. Tidak apa-apa. Xiaoyan menyentuh hidungnya dengan tidak setuju dan memberi isyarat kepada Longyi untuk menyimpan semua cincin penyimpanan musuh. Kita bagi hasil jarahannya begitu sampai di sana. Xiaoyan memandangi cincin penyimpanan itu satu persatu. Alisnya akhirnya mengendur, berpikir jika keadaan terus seperti ini, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Semua ini berkat Anda, jadi Anda tidak perlu membaginya dengan saya. Kalau bukan karena kalian berdua, dengan situasi seperti sekarang, saya khawatir saya tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Qing Wuchen menggelengkan kepalanya dan menolak menerima saran Xiaoyan. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau begini? Kita bisa menyelesaikan perhitungannya di akhir dan masing-masing dari kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiaoyan tersenyum. Qing Wuchen sedikit ragu. Dia tahu betul bahwa jika dia bisa keluar hidup-hidup, puluhan ribu cincin Dodi ini, jika dikonversi menjadi koin bermotif naga, pasti akan menjadi angka astronomi. Bahkan jika dibagi menjadi 3 bagian. Namun dia tidak berkontribusi banyak. Jadi bagaimana dia bisa merasa nyaman? Tapi Xiaoyan tampaknya tahu betul apa yang sedang dipikirkan Qing Wuchen dan bertanya dengan nada bercanda. Ketika Anda memutuskan untuk membawakan kami 2 beban, apakah Anda memikirkan bagaimana membagi rampasannya? Iya, tapi sekarang sepertinya saya telah menjadi beban Anda. Qing Wuchen berkata dengan getir. Wah, jarang sekali saya melihat Anda begitu rendah hati. Xiaoyan menatap Qing Wuchen dengan pura-pura terkejut, tetapi dengan senyum di antara alisnya. Tanpa menunggu Qing Wuchen menegakkan lehernya, dia terus bertanya. Lalu, bagaimana rencana Anda untuk membaginya dalam pikiran Anda? Melihat ketulusan alami di wajah Xiaoyan, Qing Wuchen merasakan arus hangat di hatinya. Baiklah, bagaimanapun saya berutang budi pada Anda karena telah bersama kalian berdua. Jadi saya mungkin juga berutang budi pada Anda dan saya akan mengingat kebaikan ini. Dan jika saya bisa keluar hidup-hidup, saya pasti akan membalas budi pada Anda. Kalimat pertama kedengarannya sangat mirip dengan gaya Anda, tapi kalimat kedua agak terlalu sopan. Xiaoyan tidak mengambil hati janji Qing Wuchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qing Wuchen akan menggunakan uang kotor yang dia bagi untuk mempercepat perluasan kekuatannya sendiri setelah dia keluar. Yang benar-benar banyak membantunya untuk waktu yang lama. Anda sudah mengatakannya, jadi saya tidak akan bersikap sopan. Bagaimana kalau kita terus membunuh mereka? Kedua beban itu berubah menjadi 2 dewa pelindung dalam sekejap mata, sehingga Qing Wuchen merasa bangga dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Untuk mencapai lingkaran dalam, apakah kita punya cara lain selain terus membunuh? Xiaoyan menunjuk ke arah setitik hijau di kejauhan dan berkata,
Namun jalan di depan pasti tidak akan semudah itu dan lawan kita akan semakin kuat. Untungnya setelah pertempuran ini orang-orang biasa tidak akan berani melawan kita dengan mudah. Soyen menatap bulan dara yang tergantung di langit dan melanjutkan. Bulan dara belum purnama, tetapi begitu purnama dampaknya akan lebih besar pada hati orang-orang. Dan orang-orang kuat yang sebelumnya dapat mempertahankan sedikit kejernihannya, mungkin juga akan terlibat dalam pembunuhan. Setelah mengalami pertempuran yang panjang, haus darah di tulang mereka secara bertahap akan mengabaikan guncangan pertempuran kita. Itu masuk akal. Jing Wuchen mengangguk, lalu mendesah. Sial, saya tidak menyangka kalau saya akan menjadi beban bagi Anda. Jangan bilang begitu, kita sekarang adalah teman. Selama Anda tidak ingin terbang sendiri-sendiri, kita bertiga akan tetap bersama, apapun yang terjadi. Xion berkata pada Jing Wuchen dengan sangat serius. Jing Wuchen menatap Xion dengan ekspresi bersyukur. Saya tidak akan mengucapkan terima kasih, tetapi saya mengatakan yang sebenarnya. Selama saya tidak menghadapi masalah besar seperti tadi, saya tidak takut. Tetapi ketika ada terlalu banyak orang, saya hanya bisa mengambil udang kecil yang dibiarkan begitu saja. Jadi saya benar-benar malu. Jaga keselamatan Anda sendiri dan serahkan sisanya pada kami. Mencium bau amis yang semakin kuat di lembah dan melihat lengan dan anggota tubuh yang patah di seluruh tanah di bawah, Xion tahu bahwa pertempuran berikutnya akan sangat sengit. Jika sebelumnya saya pasti akan mengatakan bahwa Anda terlalu sombong. Saat berbicara, adegan tadi kembali terlintas di benak Jing Wuchen. Tapi sekarang, saya harus mengakui bahwa Anda memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Kemudian dia menatap Xion dengan tatapan aneh dan bertanya, dengan kekuatan kalian berdua, kalian seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Tapi mengapa saya tidak pernah mendengar tentang kalian? Itu karena kekuatan Anda tidak cukup besar. Xion menghindari pertanyaan Jing Wuchen dengan enteng. Anda? Jing Wuchen memutar matanya, terlalu malas untuk memperhatikan Xion lagi. Dia berjalan ke samping dan mengambil sehelai daun, menyipitkan matanya dan menikmati kedamaian yang langka ini. Setelah mereka bertiga beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan turun. Tapi angin sejuk bertiup melewati lembah, membawa serta bau darah yang memuakkan. Sehingga ketiga lelaki itu berjalan jauh dengan wajah cemberut, tetapi mereka tidak menemui halangan atau pembunuhan apapun. Kalau saja tidak ada jalan melingkar di pegunungan, tempat mereka bisa melihat kilatan pedang dan perang di seberangnya. Ketika lelaki itu pasti akan mengira bahwa mereka hanya berjalan-jalan di taman. Sepertinya sangat bijaksana untuk tidak memburu orang-orang itu sepenuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Jing Wuchen memuji, lalu berkata dengan garang ke sisi lain lembah. Bunuh, Anda boleh membunuh sebanyak yang Anda mau. Kalau Anda sudah cukup membunuh, saya akan membunuh mereka yang ada bekas darah mereka di dahi mereka. Jadi, sebaiknya Anda menikmati juenyi Anda sekarang. Kalau tidak, Anda tidak akan punya waktu luang lagi. Xion bukanlah seorang pecandu. Dia hanya merokok sesekali sebelum melakukan perjalanan melintasi waktu. Tetapi sekarang dia jatuh cinta dengan rasanya. Mungkin dia jatuh cinta dengan perasaan nostalgia. Di sini, dia menyerahkan sehelai daun keriting kepada Xion dan memakannya. Dia menjulurkan kepalanya untuk menyalakan api di ujung jari Xion, lalu mengencangkan pakaiannya di tengah angin sepoi-sepoi yang sejuk. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata kepada Long Yi, jangan merokok lagi, saya tidak membawa banyak, jadi simpan saja sedikit untuk kita berdua. Jelas Jing Wuchen berpura-pura tidak menyadari cibiran Long Yi dan dia menoleh ke arah Xion. Ada dua hal yang sudah lama ingin saya tanyakan. Bolehkah saya bertanya pada Anda? Xion tersenyum. Salah satunya adalah Anda penasaran mengapa saya menghisap daun keriting, kan? Anda bosan ya? Tidak bisakah Anda membiarkan saya bertanya?
Jing Wuchen menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan. Saya yakin daun keriting ini benar-benar unik di benua Dodi. Saat pertama kali mulai menghisapnya, saya tersedak seperti Long Yi. Bagaimana mungkin Anda bisa langsung menghisapnya? Dan gerakan menghisap Anda lebih keren dari saya. Pertanyaan ini sungguh sulit dijawab. Dan saya tidak bisa mengatakan kalau saya menghisapnya di kehidupan saya sebelumnya, kan? Xiaoyan mengembuskan asap dari mulutnya yang bulat dan berbohong. Tahukah Anda apa itu jenius? Jenius adalah seseorang yang dapat mempelajari sesuatu dengan cepat dan menjadi ahli dalam waktu singkat. Cuma pamer saja. Jing Wuchen mengungkapkan rasa ketidakpercayaannya yang besar. Jadi pertanyaan ini tidak dapat dilanjutkan sama sekali, sehingga Xiaoyan tersenyum polos dan segera mengganti topik pembicaraan. Apa hal lain yang membuat Anda bingung? Melihat Xiaoyan menghindari topik ini, Jing Wuchen sedikit kesal, tetapi segera menunjukkan ekspresi penasaran lagi. Hal yang membingungkan lainnya adalah ketika kita berada di sana. Kita semua mengira bahwa jalan ini adalah jalan yang berliku-liku hingga ke ujungnya. Tetapi kenyataannya ada 1 atau 2 percabangan di setiap belokan. Dan kita tidak pernah salah sejauh ini. Bagaimana Anda bisa membuat penilaian yang akurat di hari yang gelap seperti ini? Apakah Anda datang ke sini ketika jalan itu dibuka terakhir kali? Tapi ini mustahil. Jing Wuchen langsung menyangkalnya setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Anda sama sekali tidak mengetahui situasi di sini sebelumnya. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Saya tidak menyangka Anda sebodoh itu. Xiaoyan melirik Jing Wuchen dengan sedikit nada mengejek dalam suaranya. Pernahkah Anda mendengar seseorang datang ke gua darah pembunuhan beberapa kali berturut-turut? Jika Anda berhasil keluar hidup-hidup kali ini, apakah Anda akan datang lagi saat gua itu dibuka lagi dalam 3000 tahun? Apakah Anda masih memenuhi syarat untuk masuk? Itu benar. Semua yang datang berada di puncak bintang 4. Beberapa dari mereka meninggal di sana, dan mereka yang berhasil keluar hidup-hidup adalah mereka yang sangat berbakat atau sangat kuat. Mereka juga telah melalui pelatihan yang begitu kejam dan memiliki sejumlah besar kekayaan yang diperoleh melalui pembunuhan. 3000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk menembus bintang 5 dan mereka tidak memenuhi syarat untuk datang lagi. Bukan itu saja, Xiaoyan berkata dengan tidak senang. Kemudian, Jing Wuchen menjadi lebih penasaran. Di bawah tatapan mata Jing Wuchen yang penuh harap, Xiaoyan menghisap puntung rokoknya dengan sangat hemat. Lalu berkata perlahan, sebenarnya persimpangan jalan itu adalah jalan buntu dan Anda tidak akan pergi jauh sebelum mencapai ujungnya. Tidak akan Anda pikir suara pembunuhan paling banyak berasal dari persimpangan jalan. Itu karena mereka yang telah mengambil jalan yang salah harus kembali dan bertemu dengan mereka yang telah masuk lagi. Tapi saya tidak menghakimi berdasarkan ini. Lagi pula, telah banyak pembunuhan di jalan yang benar. Saya hanya melihat jalan mana yang ada orangnya di kejauhan. Maka jalan ini pasti bukan jalan buntu. Jadi saya pergi ke sana. Semakin ke bawah lembah, semakin gelap. Apakah Anda bisa melihatnya? Jing Wuchen melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terbatas. Dan dia tidak dapat melihat apakah ada seseorang di kejauhan di depan. Jing Wuchen menoleh menatap Xiaoyan, lalu menatap ke kejauhan. Dengan tanda tanya besar di matanya. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh penglihatan, dapat dilakukan oleh kekuatan jiwa. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Mustahil. Jing Wuchen menatap Xiaoyan dengan curiga. Baru saja saya juga menggunakan kekuatan jiwa saya untuk merasakannya, dan itu tidak jauh dari penglihatan saya. Jadi seberapa kuat kekuatan jiwa Anda? Apakah alam kaisar? Jing Wuchen bertanya dengan cemas. Iya, Xiaoyan mengangguk. Sial, kuat sekali. Jing Wuchen menatap Xiaoyan dengan heran dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata umpatan. Apakah Anda juga seorang alkemis?
hampir bukan seorang alkemis. Soyen membuang putung rokoknya dan berkata dengan rendah hati, lalu mengulurkan tangannya. Hanya belajar. Jadi begitu, tidak mengherankan. Jing Wuchen menghela nafas sambil mengeluarkan gulungan daun itu. Namun betapapun lemah Anda tetaplah seorang alkemis. Statusnya tidak sebanding dengan orang biasa. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres dan langsung menatap Sion dengan geram. Anda kan alkemis, tukar saja dengan ramuan. Anda tidak terluka, ramuan apa yang Anda inginkan? Sion bertanya pada Jing Wuchen sambil tersenyum. Sebenarnya, Sioyen juga berencana memberi Jing Wuchen beberapa pil obat di sepanjang perjalanan. Lagi pula mereka bertiga sekarang bersama dan lawan berikutnya akan menjadi semakin kuat. Jadi Jing Wuchen perlu meningkatkan kemampuan perlindungan dirinya. Sekarang, Jing Wuchen mengambil inisiatif untuk memintanya, jadi Sioyen tentu saja tidak akan menolak untuk memberikannya. Tapi dia hanya ingin menggoda Jing Wuchen di momen luang yang langka ini. Meskipun saya tidak terluka dan saya tidak butuh pil, tapi akan lebih baik bersiap daripada mendapat masalah. Anda seorang master, tetapi Anda bahkan tidak mengerti prinsip ini. Jing Wuchen mengambil gulungan daun itu di tangannya dan melambaikannya di depan Sioyen. Namun dia tidak menyerahkannya kepada Sioyen. Beraninya Anda datang ke sini tanpa menyiapkan pil yang cukup. Sioyen mengabaikan daun yang melengkung itu dan terus menggoda Jing Wuchen. Meskipun saya sudah menyiapkannya, tapi lihatlah saya, apakah saya punya uang untuk menyiapkan pil yang bagus? Jing Wuchen menjawab dengan tidak senang. Entah Anda mau bertukar atau tidak, katakan saja satu kata. Kalau Anda tidak bertukar, tapi Anda tidak akan bisa merokok Jueye lagi di masa depan. Jadi pikirkan baik-baik. Orang pelit. Sioyen tersenyum dan menggoyangkan cincin penyimpanannya. Dalam sekejap setumpuk botol giok muncul di depannya. Tentu saja Sioyen hanya mengeluarkan cairan roh murni 3 garis dan pil kidara 2 garis yang dijual di kamar dagang. Adapun benda lain seperti pil huntian dan pil gaib, tentu saja dia tidak akan mengeluarkannya. Bukan karena dia tidak mau melakukannya, tetapi karena dia tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Wah, banyak sekali. Bukankah semuanya pil sampah? Jing Wuchen menatap tumpukan botol giok dengan linglung dan menelan ludahnya tak terkendali. Apakah itu sampah atau tidak? Anda tinggal membukanya dan menciumnya, maka Anda akan tahu. Sioyen merasa sangat senang saat melihat wajah serakah Jing Wuchen. Sial! Jing Wuchen yang sudah tersadar segera mengambil botol giok, membukanya lalu mendekatkannya ke hidung untuk menciumnya. Pil kidara yang berpola 2. Kemudian dia mengambil satu botol lagi yang sedikit berbeda, membukanya dan mendekatkan hidungnya untuk menciumnya. Wah, Qingling Liquid yang bercorak 3. Kemudian dia melirik tumpukan di tanah, matanya melotot. Dan dia perlahan menoleh untuk melihat Sioyen dan tiba-tiba berteriak pada Sioyen. Apakah Anda tahu apa yang Anda keluarkan? Cairan Qingling berpola 3. Apakah Anda tahu berapa harga sebotol cairan Qingling berpola 3? Harganya 3.000 koin pola naga. 3.000 sebotol. Ada berapa banyak di sini? Setidaknya ada 30 botol. 30 atau lebih. Sebotol? Berapa harganya? Tunggu. Biar saya hitung lebih dari 100.000. Sial. Lebih dari 100.000, tapi Anda membuangnya. Tahukah Anda bahwa Anda seorang pembelanja besar? Apakah Anda tahu bahwa Anda membuat saya kesal seperti ini? Jing Wuchen meraung dengan air liur berterbangan di mana-mana. Sioyen menyeka air liur yang terciprat di wajahnya dengan tangannya, sambil menatap Jing Wuchen dengan tenang, berkedip dari waktu ke waktu. Dia tampaknya mendengarkan dengan sangat serius dan menerimanya dengan rendah hati. Tetapi dalam hatinya dia memuji kamar dagang karena begitu kuat dan melakukan bisnis yang hebat. Biaya sebotol cairan Qingling 3 pola hanya sekitar 100 koin pola naga. Tetapi dijual seharga 3.000.
Setelah raungan Jing Wuchen mereda, Xiaoyan perlahan bertanya, "Apakah Anda sudah selesai berteriak? Saya rasa omelan Anda sangat masuk akal dan saya terima kritik Anda." Setelah itu dia melambaikan tangannya dan hanya 2 botol giok yang tertinggal di tanah. 1 botol pil Kidara dan 1 botol cairan Qingling. Jika Wuchen langsung tercengang. Tapi Long Yi tertawa diam-diam. Setelah tertegun cukup lama, Jing Wuchen menampar wajahnya sendiri. "Ah, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan mulut Anda yang bau? Hei saudara Xiao, sebetulnya Anda sama sekali tidak boros. Anda memberikannya pada saya. Kita kan berteman. Mana mungkin saya bilang Anda boros kan? Bukankah saya membuat Anda kesal? Saya benar-benar merasa bersalah tentang ini." Xiaoyan berkata dengan sangat tulus. Tidak. Jangan merasa bersalah. Semakin banyak rangsangan seperti ini semakin baik. Sungguh, semakin banyak semakin baik. Jing Wuchen berkata dengan tergesa-gesa, lalu secara pribadi menyerahkan gulungan daun di tangannya ke mulut Xiaoyan, lalu mengeluarkan pematik api untuk menyerahkannya bagi Xiaoyan. "Hei, menurut Anda, keluarkan tumpukan tadi." Xiaoyan bertanya sambil mengembuskan asap. Iya. Jing Wuchen menganggukkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematok nasi. "Baiklah, saya ambil semua daun gulung Anda sebagai gantinya." Xiaoyan berkata perlahan. "Semua?" Namun sebelum Jing Wuchen selesai mengucapkan kata semua, tumpukan botol giok muncul di depannya lagi. "Apa ini? Apakah Anda mencoba memeras saya?" Bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mata Jing Wuchen. "Jadi, apa salahnya kalau saya memeras Anda?" Xiaoyan menggoda. "Saya katakan pada Anda, saya orang yang berprinsip." Jing Wuchen berkata dengan keras, tetapi dia berpikir dalam hatinya. Berapa harga sehelai daun yang melengkung? Saya bisa memetiknya sesuka hati saya saat keluar, dan saya akan menghasilkan banyak uang, benar-benar banyak uang. Terutama di sini, sebotol cairan Qingling 3 baris mungkin bisa menjadi kehidupan kedua. Matanya terbelalak dan air liurnya hampir mengalir keluar. Namun saat dia mendongak, Jing Wuchen mendapati bahwa setelah mendengar perkataannya, Xiaoyan sudah mulai mengumpulkan pil-pil itu satu persatu ke dalam cincin penyimpanannya. Dan dia secara khusus memilih cairan Qingling, seolah ingin menampar wajahnya sekali lagi. "Kenapa saya begitu jahat? Apakah saya akan mati jika saya tidak menutup mulut saya? Setiap botol tambahan cairan pemurni 3 pola berarti sedikit lebih banyak peluang untuk bertahan hidup." Memikirkan hal ini tidak lagi peduli dengan citranya. Jing Wuchen bergegas maju dan menutupi tumpukan botol giok di tanah. "Jangan kumpulkan lagi. Saudaraku, haruskah kita membahas masalah ini? Anda harus tahu bahwa daun gulung saya juga sangat berharga. Selain saya, hanya sedikit orang yang dapat menemukannya di benua Dodi." Kemudian dia berkata dengan ekspresi seperti orang yang sangat menderita. "Bagaimana kalau begini? Karena kita ini saudara, saya akan menanggung rasa sakit dan menderita sedikit kerugian. Dan saya akan menukarkan setengah dari daun gulung saya dengan pil Anda. Bagaimana?" "Hanya setengah?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. "Anda sama sekali tidak tulus. Anda harus tahu bahwa harga pil-pil ini tidak murah dan ini adalah barang-barang bagus yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan Anda bisa mencari beberapa orang untuk menukarnya dengan banyak harta karun." Xiaoyan sengaja ingin melihat ekspresi cemas Jing Wuchen, berpura-pura sedang berpikir keras, membuat Jing Wuchen berpikir bahwa dia ingin berubah pikiran soal pertukaran daun gulung itu. "Lalu, mengapa Anda ingin bertukar daun keriting dengan saya?" Jing Wuchen tiba-tiba menyadari bahwa dirinya seolah dipermainkan oleh Xiaoyan, dan dia berkata kepada Xiaoyan dengan marah,
Daun keriting Anda cukup langka dan sepertinya saya menyukainya karena saya selalu merasa sangat senang saat menghisapnya. Soyen tersenyum menyegarkan. Tidak menyembunyikan kesukaannya pada daun keriting. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Jing Wuchen bahwa dia masih punya banyak dan tidak bisa menggunakan semuanya. Dan dia tidak akan memberitahu Jing Wuchen bahwa dia sebenarnya ingin memberikan pil ini dengan sengaja untuk meningkatkan peluang bertahan hidup Jing Wuchen. Kalau begitu 60%. Saya akan menukar 60% dan Anda. Dan ini sudah yang paling banyak. Sekarang saya hanya punya sekitar 1.000 secara total. Dan saya harus tinggal dalam ilusi untuk beberapa lama. Jadi Anda harus menyisakan sebagian untuk saya. Jing Wuchen takut Soyen tidak akan bertukar. Saya akui bahwa saya sedikit terharu. Soyen masih menatap Jing Wuchen sambil tersenyum, menguji batas bawah Jing Wuchen sedikit demi sedikit. Oke, 70%. Itu 70% tidak lebih. Jing Wuchen yang cemas menatap mata Soyen dengan tenang dan tidak dapat menahan diri untuk menambahkan. Tetapi begitu 30% milik saya diambil, Anda harus memberikan milik Anda kepada saya. Kalau begitu, saya lebih baik tidak mengambil 60%. Anda benar-benar tidak ingin menderita kerugian. Kelihatannya Anda memberi lebih banyak, tetapi sebenarnya Anda mengambil kembali semua kelebihannya. Soyen menggoda dan hendak mengatakan beberapa patah kata lagi untuk menggoda Jing Wuchen. Ketika tiba-tiba alisnya sedikit menegang, tatapan matanya memadat dan ekspresinya menjadi serius. Dalam sekejap, Soyen melambaikan tangannya dan menggulingkan semua pil di tanah ke lengan Jing Wuchen. Karena dia tidak punya waktu untuk memperhatikan keheranan Jing Wuchen dan menatap langit di atas kepalanya. Di langit yang gelap, awan-awan yang mengambang menumpuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Bayangan awan yang menebal ditutupi kabut merah berbintik-bintik, seperti jubah merah darah yang menutupi langit, dan perlahan tenggelam ke tanah. Pada saat ini, hampir semua orang di lembah itu menatap ngeri pada perubahan yang tidak dapat dijelaskan ini, karena salju mulai turun. Apakah itu salju? Bagaimana salju bisa berwarna merah darah? Jika ini bukanlah salju, tapi itu jelas bentuk salju. Rasa dingin yang samar mulai terasa. Kepingan salju berwarna merah darah berhamburan turun dari dunia yang menyedihkan ini. Jatuh semakin cepat dan semakin padat. Jatuh ke mata semua orang yang melihat ke atas dengan ketakutan. Tersebar rapat di jalan Lois. Menutupi semua orang dari langit serta bumi tiba-tiba berubah menjadi hamparan merah darah yang luas. Akan tetapi, dinginnya tidak menyengat seperti yang mereka bayangkan. Dan tidak pula mencair secara bertahap seperti yang biasa mereka alami. Ia langsung meleleh ke kulit mereka saat bersentuhan dengannya, seakan meleleh ke hati. Segalanya tampak tidak nyata, bagaikan mimpi. Tapi tidak seorang pun tahu mengapa ini terjadi, dan tidak seorang pun dapat menjelaskan semua misteri ini. Ketika kepanikan yang tak terduga dan tak tersentuh menyebar dari lubuk hati, sepasang mata hitam itu diam-diam berubah menjadi merah terang. Lalu beransur-ansur berubah semerah darah. Pada saat ini, bulan sabit akhirnya menjadi purnama dan dewa darah turun ke bumi. Bulan darah yang bundar memandang dunia dengan dingin, dengan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan manusia, menandakan datangnya pertumpahan darah. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.